Halo, salam olahraga. Gue pengen menyampaikan perihal uh, timnas U17 yang gue lihat kemarin pas nonton Ekuador lawan timnas. Memang di babak pertama masih, kalau gue lihat masih oke lah kayak gitu kan. Tapi untuk babak keduanya ya kita tidak mengimbangi permainan karena fisik, mental dan kekuatan kita loyo. Disinilah memang harus diperbaiki pelatih coach Bima Sakti, karena gua lihat di sini sangat-sangat, ya kalau gue bilang sangat-sangat kurang. Kalau dibilang satu-satu itu termasuk hoki lah ya, kalau dibilang gitu, karena golnya pun sama gue lihat hoki juga kayak gitu, yang pas Indonesia memasukkan ke gawang Ekuador. Dan banyak yang harus diperbaiki PR yang untuk Bima Sakti, yang di sini kekuatan dari stamina, fisik, ya, mental, ya semuanya lembek gitu ya. Yang gua uh, saran yang gua pikirkan, apakah jiwa nasionalisme seperti ini, apakah nih generasi Gen Z seperti ini kayak gitu. Karena kok dulu kita latihan ya, bagaimana latihan kita sampai muntah-muntah kayak gitu, latihan itu sampai nembak, tetapi fisik kita akan terbayar gitu loh. Kita akan bisa bermain mundur maju kayak seperti itu. Fisik kita akan terjaga walaupun secara teknik kita tidak uh, tidak baik lah, tidak bagus lah, tapi secara fisik kita bermain bola dengan sangat bagus. Di situ kekuatan fisik kita tidak memandang dia badannya besar ataupun apa. Karena dulu gue waktu bermain pun sangat Spartan, berani gitu loh, contohnya seperti itu. Karena yang gue lihat sekarang ini, mental buat pemain timnas U17, gue rasa fisiknya aduh sangat-sangat lemah banget gitu ya. Mungkin bisa ya kalau seandainya di lawan Panama bisa menang atau draw ya, Indonesia belum tentu bisa menang lawan Maroko, dan pasti akan dibantai seperti itu. Apalagi permainannya lihat seperti yang kayak kemarin, lemah banget kayak gitu. Bukan soal demam panggung, kalau seandainya gue lihat ya, kalau itu bukan suatu alasan. Kalau seandainya demam panggung gitu banyak penonton, kecuali kalau penontonnya penonton musuh, itu bisa demam panggung. Tapi kalau itu penonton kita harusnya berkuar-kuar, jiwa nasionalismenya gimana, semangatnya bagaimana. Yang gue lihat nggak ada buat semangat buat menang, semangat buat mengalahkan gitu. Semangatnya hanya untuk just bermain, just cuman main bola. Semua anak TK pun bisa bermain bola seperti itu kayak gitu. Anak SD pun bisa bermain bola seperti itu. Tapi ini buat membela negara kayak gitu. Jadi harus ada jiwa nasionalisme, harus ada pantang menyerah, harus ada semangat untuk mengalahkan kayak gitu. Di sini gue lihat aduh sangat-sangat lemah. Gue lihat pemain, hampir semua pemain, kecuali kiper ya, kiper mungkin lagi bagus lah kalau gue pikir kayak seperti itu. Tapi gue lihat pemain, mau dia pemain keturunan, lemah. Masa ada kayak ngoprek ke belakang kayak gitu, lemah, langsung jatuh gubrak kayak gitu. Aduh lenjek banget, gue bilang. Nggak ada kekuatan pahanya, nggak ada buat mentalnya, nggak ada fisiknya, nggak ada kekuatannya kayak seperti itu. Di sini harus PR yang harus dikerjakan kayak gitu. Banyak pembenahan. Apakah ini soal titipan ya, gue nggak tahu ini ya. Timnas U17 ini titipan apa tidak kayak gitu, diseleksinya bener apa tidak gitu. Karena banyak bibit-bibit kita yang fisiknya kuat seperti itu. Jadi perlu dibenahi seperti itu. Perlu ada sistem yang dalam pengerjaan, dalam mencari bibit-bibit ya, contohnya ya. Kalau gue lihat ya sangat-sangat kurang lah, gue bilang sangat-sangat kurang. Bagaimana ini bukan sekedar ajang untuk tampil pentas Piala U17. Kok gue bilang Indonesia ini 270 juta orang ya. Kita ambil persentase di atas 17 tahun, itu anggap aja ada 80 atau 70 juta. Masa gak ada kayak gitu ya. Kita ambil persentase lagi yang hobi bola, ambil aja 50%, berarti 50 juta. Sedangkan negara-negara yang lain ya, kalau gue lihat
negara-negara lain, negara-negara kecil, negara-negara yang kurang maju juga, dia bisa mengambil timnas sepak bola. Apalagi kita semua maniak sepak bola, masa nggak ada gitu yang benar-benar fisiknya prima, yang benar-benar fisiknya strength, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar gitu, jangan membuat malu, sekedar tampil, jangan membuat malu. Itu macam-macam kata-kata bencong gitu. Kalau gue pikir kayak seperti itu. Jadi kalau sananya kita harus fight. Jadi kayak gitu. Ada jiwa nasional, nggak ada yang takut cedera, nggak ada yang takut nih, semuanya fight. Kayak gitu, tempur. Tahu para pahlawan siap tempur semua, membela yang mati. Ini lenje semua, nggak berani membela yang mati, nggak berani nggak berani untuk membela Indonesia, nggak berani untuk supaya Indonesia itu berkembang, nggak berani untuk supaya Indonesia itu maju, nggak berani untuk Indonesia itu sejahtera. Jadi harus kalian tuh fight gitu, jangan buat malu negara. Jadi untuk para pemain-pemain yang sudah dipilih, jangan bikin malu, karena semua 270 juta orang mendukung kalian di sini. Jangan membuat kalian merasa kayak orang bencong gitu. Saya berkata kasar seperti mohon maaf, karena melihat permainan seperti ini sangat kurang. Saya harap mohon diintrospeksi dan perbaiki per supaya visi kalian supaya dapat berkembang. Karena ini bukan buat kami tapi buat kalian juga, untuk supaya bisa menjadi pemain bola profesional, apalagi sudah bisa bermain di Eropa kayak seperti Ferdinand, kayak Asnawi. Saya suka itu permainan Asnawi, ya. Dia strength, dia kuat, dia berani, ya. Dia nggak fisik oke, kayak gitu. Dia nggak kosannya secara kok dibilang skill, tapi dia pemberani, dia fighter. Itu yang gue suka seperti itu Asnawi, maka menjadikan dia kapten, ya, seperti itu. Jadi perlu dari Tinaus ini belajar dari Bang Asnawi seniornya, seperti itu. Dia sangat-sangat berani, walaupun kalau gue lihat Asnawi itu memang secara frontal gitu ya, tapi kalau gue suka permainan seperti itu karena berani fight, berani bertarung, berani membela, apalagi dia tidak takut cedera, tidak takut mati, kayak seperti itu. Gue suka sama permainan ini. Jadi mohon dicontohkan untuk Coach Bima seperti loyalitas Bima Sakti. Salam Garuda.